kita ada promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayar 50% saja di awal, dan sisanya setelah Bapak Ibu pakai mobil 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melesi info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita ada dua mobil Toyota Kijang Innova Zenix, yang mana ini dua-duanya bermesin hybrid. Nah, nanti kita akan bandingkan karena di kiri kita ada Innova Zenix yang tipe V hybrid versus tipe Q hybrid modelista. Nah, kira-kira apa saja perbedaan dari kedua mobil ini? Kira-kira mana yang lebih worth it? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu promo-promo dari Toyota, kebetulan kita lagi berada di Daya Toyota Cakung ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu promo-promonya, kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Putri dari Daya Toyota Cakung. Jika Bapak Ibu memiliki rencana pembelian Toyota baru, bisa menghubungi Putri di nomor telepon 0813-881-99605. Bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, bisa langsung mengunjungi Daya Toyota Cakung yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi, kilometer 26,5, RT 7 RW 5, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Patokannya samping kali BKT. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menservis Toyota kesayangan Bapak Ibu, bisa langsung datang ke showroom kami, atau bisa menghubungi Putri terlebih dahulu agar Putri bookingkan jadwal servisnya, agar pada saat Bapak Ibu kesini tidak akan antri lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki rencana pembelian mobil terbaru, tentunya kita sudah siapkan banyak promo-promo yang menarik dan terbaik untuk Bapak dan Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian Toyota, baik secara cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih memiliki stok-stok unit 2024, yaitu Alphard dan HS Komuter. Yang mana jika Bapak dan Ibu berminat dengan stok 2024, kita akan berikan tambahan diskon dan promo-promonya. Tapi karena stoknya terbatas, jadi Bapak dan Ibu harus cepat-cepatan. Selain itu, khusus untuk pembelian mobil-mobil hybrid di Toyota seperti Innova Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Alphard Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan subsidi PPN sebesar 3% khusus pembelian di bulan ini saja. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, seperti unit yang di samping ini, Toyota Zenix, mulai dari DP 40 jutaan, Toyota Fortuner mulai dari DP 70 jutaan, Avanza, Rush, dan Veloz itu dari DP 20 jutaan, lalu ada Calya dan Agya, DP cuma 10 jutaan saja, dan untuk mobil Yaris Cross, mobil termurah hybrid di Toyota, itu DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota baru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayar 50% saja di awal, dan sisanya setelah Bapak Ibu pakai mobil 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati Toyota barunya tanpa harus memikirkan bayar angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% selama tenor 1 tahun, dan kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai dengan tenor 8 tahun. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja, karena kita ada promo bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Toyota terbaru, Bapak Ibu cukup hubungin Putri saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom,
karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun itu, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kita. Lalu yang ketujuh, kita juga memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis Toyotanya karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian Toyota, khusus melalui Putri, Bapak dan Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau voucher belanja atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung menghubungi Putri dan akan Putri siapkan langsung unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamat saja, nanti Putri yang akan datang ke alamat rumah atau ke kantor Bapak untuk membawakan unit test drive-nya. Jadi, Bapak Ibu yang cari Toyota, jangan lupa hubungin Putri ya. Ingat Toyota, ingat Putri. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Putri dari Daya Toyota Cakung ya. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian Toyota, langsung aja nanti hubungin Kak Putri saja. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi. Berikut dengan info harga lengkap Toyota untuk di bulan ini. Oke, mungkin teman-teman sudah penasaran selisih 80 jutaan, kira-kira apa saja beda antara Kijang Innova Zenik V Hybrid Modelista versus Q Hybrid Modelista. Kita langsung bongkar ya. Kita lihat di sini pada kacanya ya. Kalau untuk tipe V ini nggak ada radar TSS-nya karena belum dilengkapi dengan TSS. Sedangkan untuk yang tipe Q dia sudah dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan yang secara otomatis seperti sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang dapat diaktifkan cruise controlnya ya ketika jalanan kosong mungkin supaya kita nggak nginjek gas, dan dia nanti bisa menyesuaikan kendaraan kecepatan di depannya. Ketika kendaraan di depannya lambat, dia akan melambatkan kecepatannya secara otomatis ya untuk mengikuti kendaraan di depannya ya. Bahkan ini bisa aktif dari kecepatan 0 juga, artinya bisa stop and go juga, dia aktif untuk adaptive cruise controlnya. Selain itu juga dilengkapi dengan pre-collision system dan pedal miscontrol nih. Pada saat teman-teman sudah mendekati objek di depan misalkan ya, ngantuk atau apa, telat injak rem, mobil sudah dekat dengan objek, dia bisa melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure alert yang akan dapat menjaga kendaraan ini untuk selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen ya, menginjak marka jalan, dia akan intervensi mobilnya untuk dikembalikan ke jalur tengah untuk lebih amannya lagi. Kemudian dilengkapi juga dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan kirinya di area blind spot, dia akan memberikan peringatan. Kemudian kalau kita mau mundur pun dia juga ada rear cross traffic alert yang akan memandu atau memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang melintas di belakang yang tidak terlihat di spion juga. Dan yang terakhir dia juga dilengkapi dengan auto high beam yang akan dapat meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain supaya pengendara di depan yang berlawanan ini tidak silo sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan juga. Dengan fitur-fitur TSS ini yang tidak dimiliki oleh tipe V, tentunya di tipe Q akan lebih aman ya, karena walau bagaimanapun dia sudah ada sistem keamanan secara otomatis untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Dan kita lihat dari tampilan wajah depannya sebenarnya ini nggak terlalu banyak perbedaan gitu ya. Misalkan kita lihat dari sini grill ornamennya juga sama, model honeycomb, ada tambahan list warna chrome di bagian bawahnya, warna kayak kaca gitu ya di bagian kanan kirinya. Di tengahnya juga sama-sama ada logo Toyota berwarna chrome. Kemudian bedanya itu kalau tipe V dia tidak ada kamera depan juga, sedangkan untuk yang Q sudah dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360-nya. Dan untuk detail lampunya, untuk lampu yang tipe V ini sudah LED multi reflektor untuk lampu utamanya ya, lampu dekat dan lampu jauhnya. Kemudian lampu sennya dia masih bola halogen, dan untuk yang tipe V dia tidak ada lampu fog lamp ataupun lampu DRL di bawahnya. Tapi kita lihat di sini, kalau untuk yang tipe Q lampu utamanya sama, tapi dia ada lampu DRL di bawahnya nih ya, panjang LED, dan ini juga dia bisa bergantian dengan lampu sennya yang LED di bawah ini. Kemudian di bawahnya lagi dia juga dilengkapi dengan lampu fog lamp yang sudah LED juga. Dan karena sama-sama tipenya yang Modelista, jadi di bawah ini tidak ada perbedaan, dia ada tambahan body kit Modelista di underguard bawahnya.
Dan selain itu, untuk tipe V dan tipe Q ini sama-sama dilengkapi dengan sensor depan juga ya, untuk mendeteksi objek-objek di depan kendaraan ketika lagi kita parkir di tempat sempit atau di kemacetan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Kijang Innova Xeniq V Hybrid 2025. Dan ini adalah wajah depan dari Toyota New Kijang Innova Xeniq tipe Q Hybrid Modelista 2025. Dan ini adalah perbandingan antara tipe V Hybrid Modelista versus tipe Q Hybrid Modelista. Sekarang kita bandingkan untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin, karena sama-sama yang kita bongkar adalah sama-sama hybrid ya. Jadi tentunya ini mesinnya juga tidak ada perbedaan. Dimana baik tipe V Hybrid ataupun tipe Q Hybrid ini dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini untuk Innova Hybrid ini dia memiliki tenaga total di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 187.3 Nm pada 4400 sampai 5200 rpm ya, dan tambahan untuk torsi di motor listriknya itu di 205.9 Nm. Jadi dengan mesin hybrid ini, perpaduan antara mesin konvensional ditambah dengan motor listrik, ini dia memiliki tenaga yang lebih besar daripada mesin bensin standarnya, yaitu di 186 PS ya. Dan untuk Innova Xeniq baik tipe G, tipe V, tipe Q sekalipun pun ya, ini semuanya berpenggerak roda depan yang tentunya ini mungkin lebih nyaman ya daripada mobil-mobil berpenggerak roda belakang ya, karena itu adalah salah satu keunggulan dari penggerak roda depan. Dan kita lihat di sini baik tipe V ataupun tipe Q, dua-duanya juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini ada perbedaan. Untuk velg dari Innova Xeniq tipe V Hybrid ini dilengkapi dengan velg R17 warna silver glossy dengan profil ban di 215/60. Rem depannya ini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga gitu ya. Dan untuk yang tipe Q, dia velgnya lebih besar, R18 warnanya dark silver dengan profil ban di 225/50. Rem depannya tentunya juga sama ya, sudah cakram juga, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya sama-sama ada over fender juga ya, yang seolah-olah menyambung sampai ke roda belakang. Dan di bawah ini dia juga sama-sama ada set skirt ya, dan juga ada set body molding. Ini di baling bawahnya warna body, lalu ada warna black dove di bagian atasnya. Jadi sama-sama modelista ya, jadi kelihatan sporty dari sampingnya karena ada body kit modelistanya. Kemudian sama-sama ada emblem hybrid tentunya untuk menunjukkan mesinnya ya di plat kanan kirinya. Untuk spionnya ini sama-sama covernya warna body, dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, connect dengan remote-nya juga. Tapi sedikit perbedaan, kalau yang tipe Q dia ditambahkan lagi ada kamera bawahnya ya, karena ada kamera 360, jadi sampingnya itu dia ada kamera di bawah spionnya kanan dan kiri ya. Selain itu juga ada fitur blind spot monitoring juga tadi. Dan kita lihat di bagian atas kacanya sama-sama ada talang air, tidak ada perbedaan. Kemudian di bawah kacanya ini beda karena tipe V dia warna hitam ya, untuk karetnya masih terbuka. Tapi untuk tipe Q-nya dia ada tambahan list warna chrome sehingga kelihatan lebih elegan. Dan untuk handle pintunya ini untuk tipe V model tarik warna body dan tentunya sudah smart entry. Tapi untuk yang tipe Q sama, hanya dia ditambahkan lagi ada aksen warna chrome sehingga kelihatan lebih elegan juga gitu ya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya. Untuk yang V polos, untuk yang Q sudah ada aksen chrome-nya juga. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini baik tipe V ataupun tipe Q, ini menariknya sama-sama dibekali dengan rem yang sudah cakram di roda belakangnya ya. Jadi sama-sama depan belakang itu sudah rem cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Xeniq V Hybrid Modelista 2025. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Toyota Innova Xeniq Q Hybrid 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas sama-sama ada antena model Sirview atau Savit antena, ada roof spoiler juga warna body dengan stop lamp di tengahnya, kacanya sama-sama anti-embun sudah defogger, ada wiper belakang juga, lalu ada garnish list berwarna chrome juga ya di bagian tengahnya sehingga kelihatan elegan lengkap dengan emblem Toyota berwarna chrome. Dan untuk detail lampunya ini juga tidak ada perbedaan, lampu malam dan remnya sudah LED, lampu sen dan lampu mundurnya dia sama-sama bolam halogen juga. Sama-sama ada kamera belakang aja ya,
untuk di belakang ini. Tapi kalau yang Q tadi ada kamera 360-nya. Lalu bedanya itu hanya di emblemnya ini ya, di bagian kanan. Untuk yang Q tentunya emblem Q, dan untuk V emblemnya V ya, dengan tambahan hybrid di bawahnya. Dan untuk bumper bawahnya ini sama-sama Modelista, jadi sama-sama ada body kit Modelista warna silver di tengahnya. Ada dua lampu reflektor kanan kiri dengan motif honeycomb. Dan untuk yang tipe V dia ada 4 sensor parking di bumpernya ini, sedangkan untuk yang tipe Q dia ada 5 sensor parking. Itu perbedaannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Zenix V Hybrid Modelista. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Innova Zenix tipe Q Hybrid Modelista. Dan ini adalah perbandingan antara keduanya, tipe V Hybrid Modelista versus Q Hybrid Modelista 2025. Untuk kuncinya baik tipe V atau Q ini sama-sama sudah keyless ya. Jadi kuncinya modelnya kayak remote kayak gini. Ada tombol lock dan unlock sama gitu ya. Cuman bedanya kalau untuk tipe Q ada tombol untuk membuka bagasi secara elektrik, bisa dari remote juga gitu ya. Dan tampilannya ini sama gitu ya. Jadi cukup elegan. Di belakangnya juga ada emblem Innova. Ini juga kelihatan menambah mewah atau elegan gitu ya. Dan saat kita kunci sama-sama terlipat otomatis nyala lampu sen juga, sudah auto folding. Saat kita unlock sama-sama membuka otomatis juga gitu ya. Jadi sudah connect dengan remote-nya. Jadi teman-teman kalau keyless kayak gini nggak perlu ngeluarin kunci ya. Jadi kalau teman-teman misalkan hanya ngunci, itu bisa scan aja di sini yang ada 2 garis untuk kunci. Atau kalau misalkan mau buka kuncinya, itu masukin jari aja nih. Ya, ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita bandingkan interior. Dengan bintik-bintik dan motif-motif di tengahnya ini ya, jadi kelihatan lebih mewah gitu.
dengan airbag juga di samping sini. Jadi dia ada airbag samping di bagian jok, karena airbagnya itu dia sudah ada 6 airbag sampai ke belakang gitu ya. Dan pengaturannya masih manual kalau di bagian driver depan ini, termasuk untuk sandarannya, untuk maju mundurnya, kemudian juga untuk pengaturan ketinggian jok semuanya masih manual juga. Untuk setir untuk Innova V Hybrid Modelista juga sudah dilapis kulit ya. Modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna silver di kanan kiri, di bawahnya juga lebih lebar. Lalu ada logo Toyota di tengah, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Jadi airbag untuk di Toyota V Hybrid ini dia hanya dual airbag kanan dan kiri aja ya. Dan untuk di bagian kanan ada mode untuk mengatur audionya dan juga untuk ganti-ganti channel ya. Dan di kirinya ada untuk pengaturan volume dan voice command. Dan di atasnya dia ada pengaturan untuk MID-nya. Jadi memang belum dilengkapi dengan cruise control ataupun tombol-tombol yang lain gitu ya. Jadi masih standar. Dan untuk setirnya tentunya bisa diatur naik turun, maju mundur juga ya, tapi masih secara manual. Di belakang ini ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya. Menariknya ada pilihan auto, tapi tidak ada saklar fog lamp-nya ya. Karena tipe V Hybrid pun belum ada fog lamp-nya gitu ya. Dan di kirinya dia ada saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Untuk hidupkan mesinnya, karena sudah keyless juga ya, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya. Ini di kiri setir ya, di pojokan nyelempil di sini ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, ini yang menarik dari Innova Hybrid itu ya, dan mungkin hybrid yang lain juga sama. Ini nggak ada suaranya mesinnya gitu ya, karena kalau kita hidupkan mesin aja, ini belum jalan, ini hanya motor listriknya yang bekerja nih, jadi belum pakai bensin gitu ceritanya ya. Dan bahkan kalau kita kendarai dalam kecepatan di bawah 40 kilo, seandainya motor listriknya penuh full, itu juga akan hidup di motor listriknya aja nih. Dan ini yang membuat dia irit gitu ya dibandingkan dengan mesin bensin standar. Dan yang terbaik dari hybridnya Toyota itu selalu bisa menjalankan motor ini ya, rodanya gitu ya, bukan hanya sekedar untuk kelistrikan aja. Dan kita lihat di sini dari speedometernya juga dia sudah cukup modern. Jadi ada MID yang cukup besar di tengahnya ini, termasuk kilometernya juga ada di situ juga gitu ya. Dan di kirinya ada RPM, di kanannya juga ada untuk indikator bensin juga, serta ada mode EV mode juga ya. Dan untuk keterangan yang lainnya standar ya, seperti odo trip, kilometer yang ditempuh, pintu-pintu terbuka, ini standar semuanya gitu ya. Dan untuk setir yang tipe Q, ini tombol-tombolnya lebih banyak ya. Di bagian kanan ini ada tambahan tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya ya, karena sudah ada TSS dan cruise control tadi. Kemudian ada tombol untuk lane keeping assist-nya juga ya, yang tidak ada di tipe V. Dan bedanya lagi, dia juga ada pedal shift ya di belakang ini, yang tentunya teman-teman walaupun mobil matic bisa merubah giginya secara manual lebih praktis, karena hanya menarik-narik tuas di belakang setir ini nih. Jadi minus untuk mengurangi gigi atau plus untuk menambah gigi. Jadi akselerasinya bisa kita sesuaikan ala mobil manual atau mobil sport gitu ya. Dan bedanya lagi, saklar-saklar di belakang setirnya yang sebelah kanan, dia selain sudah auto juga ada saklar fog lamp-nya nih, karena sudah ada fog lamp untuk yang tipe Q-nya. Dan untuk menghidupkan mesin juga sama, keyless juga, injak rem juga ya. Jadi tekan tombol smart engine-nya sama juga tempatnya, kita nyalakan. Tampilan dari speedometernya juga sama sebenarnya ya, hanya paling indikatornya ada tambahan aja gitu ya, karena ada cruise control-nya, tentunya ada adaptive cruise control di sini, kemudian lane keeping assist juga gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini gitu ya, kalau ketika kita aktifkan. Jadi ya secara nuansa sebenarnya sama dengan yang tipe V, beda hanya indikatornya aja. Di tengah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Di sini layarnya cukup besar, floating juga, modelnya cukup modern ya, dengan pilihan fitur yang sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga, koneksi ke Bluetooth. Medianya di sini ya, shorts-nya juga cukup banyak, ada radio USB. Kemudian kita lihat di sini untuk connection dia juga ada SDL dan Miracast, bahkan ada auto link juga. Dan apps-nya juga banyak ya, mulai M Toyota, Notifi, Voice Command, kemudian bisa cek e-money juga ya, dan flash. Dan di sini juga kita lihat yang lainnya, pengaturan di sini ya, mobil connection, tanggal, dan lain-lain ya. Dan saat dirubah ke R, tentunya juga bisa menampilkan kamera belakangnya juga ya. Tapi untuk tipe V memang kameranya hanya di belakang, tidak ada 360. Dan di bawah ini untuk kisi-kisi AC-nya, dia ada aksen-aksen warna chrome dan sekitarnya di finishing warna black glossy juga, jadi kelihatan elegan di bagian tengah ini dengan tombol-tombol yang sudah digital ya untuk pengaturan AC-nya nih.
Ada pilihan auto juga di bagian kanan, kemudian di kirinya ada pengaturan AC, sirkulasi udara, ada tombol front defogger dan rear defogger juga, bahkan arah semburannya juga bisa diatur juga di sini ya untuk ke arah badan atau ke kaki. Kemudian di bawahnya ini ada pengaturan untuk transmisinya juga di sini ya, sudah CVT dan pilihannya dia juga ada spot ya. Jadi sudah triptonic, jadi teman-teman tetap bisa merubah giginya secara manual juga atau memiliki sensasi spot ya. Lalu ada tombol rem tangannya nih sudah elektrik, ada auto hold, ada drive mode juga di sini, kemudian ada pilihan EV mode juga karena hybrid ya, bisa dinyalakan motor listriknya aja kalau misalkan masih ada gitu ya atau full. Di bawahnya juga ada tombol VSC atau traction controlnya, dan di bawah ini ada 2 port USB. Ini juga cukup modern karena sudah model Type-C 2 di sini. Dan secara keseluruhan ini tampilan dashboardnya ya standar Innova Scenic memang seperti ini ya. Jadi mungkin nanti dibandingkan dengan Kia hampir mirip-mirip juga. Lalu di sini ada 2 cup holder dengan list warna silver ya, dan ada konsol box yang cukup besar, panjang juga buat armrest, lumayan nyaman lah ya. Dan pembukanya ini agak unik ya, karena dia menutupi penumpang depan gitu ya, nggak bisa kanan kiri gitu ya. Jadi hanya ke kiri aja gitu, agak kurang ergonomis ya. Walaupun memang boxnya di sini menarik karena dia besar dan dia cukup dalam juga. Jadi untuk penyimpanan lumayan banget sebenarnya. Di tengah head unit audionya juga sama, ukurannya sama, fitur-fiturnya sama, cuman bedanya hanya di kamera 360-nya ini ya. Jadi dia sudah ada kamera 360, beda sama yang di tipe V tadi hanya kamera belakang aja. Lalu untuk pengaturan AC-nya sama, digital semuanya. Sudah auto juga sama, lalu untuk transmisinya modelnya juga sama, tombol-tombolnya juga sama juga, tidak ada perbedaan. Dan di center cluster tengah ini juga sama ya, seperti port USB ada 2 model Type-C, kemudian ada 2 cup holder, dan konsol boxnya juga sama, sudah dilapis kulit. Tapi bedanya di dalamnya, konsol boxnya itu sudah ada wireless charger yang tidak ada di tipe V. Di dashboard kiri, di bawah ada laci penyimpanan, ini cukup besar ya, panjang juga. Di atas juga ada tempat penyimpanan terbuka lagi, lengkap dengan 1 port outlet di sini. Selain ada port USB tadi, ada tambahan aksen warna silver di sini. Dan di atasnya dia ada lapisan soft touch ya. Ini di bagian tengah warna hitam dengan list warna silver juga, dan kisi AC-nya juga di finishing warna silver untuk list-listnya. Dan di bawahnya dia juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder yang bisa disimpan, cukup praktis seperti ini. Dan di kiri tentunya ada airbag untuk penumpang depan, karena sudah dilengkapi dengan dual airbag, dan di pojokan juga ada speaker di bagian pojokan sana. Di plafon atas di kiri juga ada sun visornya ya, lengkap dengan kaca yang bisa buka tutup, ada lampu tambahnya juga warna kuning, pegangan tangan di kirinya ini sudah retract juga. Lalu di tengah dia juga ada lampu cabin ya, ini kanan kiri dia masih warna kuning, lengkap dengan indikator ke pintu. Dan yang menarik dia ada tombol untuk membuka panoramik dan sunroofnya juga gitu ya. Jadi panoramiknya ini bisa dibuka sendiri gitu ya secara elektrik kalau misalkan teman-teman nggak pengen buka sunroofnya. Kemudian kalau mau buka sunroof depannya di sini, ini juga elektrik ya. Sekali pencetan langsung terbuka full. Ini dia bisa membuka lebar banget gitu ya, sampai hampir di tengah gitu ya, seperti ini. Dan untuk tutupnya juga elektrik. Lalu untuk kacanya juga bisa dibuka sedikit gitu ya, kalau misalkan nggak pengen buka full. Tutupnya juga elektrik seperti ini ya. Kemudian di sini juga tutup plafonnya tadi ya, bukannya elektrik, tentu nutupnya juga elektrik. Kali pencetan akan tertutup full seperti ini. Kemudian di tengahnya juga ada spion dalamnya, ini sudah auto dimming juga yang tipe V, dan di kanan juga ada sun visor. Menariknya ada kaca juga yang bisa dibuka tutup, bahkan ada lampu tambahan juga. Kemudian untuk seat beltnya ini 3 titik penguncian ya, di depan ini untuk tipe V, kemudian ada teknologi protensioner dan force limiternya juga, dan di atas juga ada headrest yang sudah adjustable juga ya, walaupun memang belum dilapis kulit tentunya seperti joknya. Dan di bawah juga ada apar dan karpet modelista juga gitu ya emblemnya. Di bagian kiri juga sama ya, airbag, kemudian ada laci terbuka dan ornamen warna silver dengan emblem Modesta sama juga, ada power outlet juga di sini. Jadi secara keseluruhan dashboardnya ini kalau kasat mata dilihat gitu ya, ini hampir tidak ada perbedaan dengan yang ada di tipe V-nya tadi. Dan untuk plafon atasnya ini sama semuanya ya, kecuali ada satu tambahan, dia ada dashcam di sini nih. Karena untuk yang tipe Q sudah ada dashcam, sehingga teman-teman akan lebih aman juga nih kalau misalkan terjadi apa-apa, teman-teman bisa punya bukti di sini. Dan perbedaan yang signifikan itu ada airbag di pilar A-nya sini ya, karena airbagnya ada 6, kalau seatbeltnya sama lah ya. Kemudian headrestnya sudah dilapis kulit, mengikuti joknya yang sudah dilapis kulit. Dan bedanya lagi ada airbag untuk di jok penumpang depan kirinya.
Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Nah, untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya ya. Untuk tipe V ini banat plastik di bagian atas sampai bawah, kecuali di armrestnya ini soft touch warna hitam, ada lapisan warna silver, ada handle pintu warna chrome juga, ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol window, kemudian ada speaker di bawah, ada satu cup holder dan door pocket ya, dan di bawah lagi dia juga ada lampu reflektor kayak depannya. Kita masuk ke dalam. Nah, kita berada di interior baris kedua dari Innova Scenic tipe V ya, dan di sini ruang cabinnya, ngomongin Innova Scenic, lega ya tentunya ya. Dari lutut ke depan dengan jok yang sudah kita mundurin depannya, ini jauh banget gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita geser gitu ya, misalkan biar belakang juga longgar, ini jauh juga, mungkin 10 cm lebih kali ya. Dan di sini dia juga masih longgar gitu. Dan sandarannya juga nyaman. Kemudian di sini juga headroomnya tinggi gitu. Dari tinggi saya 167, ini 10 jari lebih, ada pegangan tangan retract kanan kiri lengkap dengan gantungan. Lalu ada AC blower belakangnya, ini juga kanan kiri ya, jadi lebih personal. Ada lampu penerangan juga warna kuning di belakang ini, dan menariknya di tengah juga ada ambient LED nih di kanan kiri, jadi menimbulkan kesan yang mewah, elegan, sejuk gitu ya, jadi kelihatan prestis juga ya. Dan di tengah tadi ya ada panoramic glass yang cukup luas, jadi kalau kita buka kayak gini memang kelihatan lega gitu ya, kelihatan mewah juga gitu, dan kita bisa lihat pemandangan-pemandangan di atas. Dan di sini untuk seat belt-nya dia 3 titik penguncian kanan kiri ya. Kalau lagi bertiga ada seat belt juga dari atas ini 3 titik juga sama. Jadi semua seat belt-nya di sini 3 titik penguncian. Headrest-nya juga ada 3 juga ya, sudah adjustable semuanya termasuk tengahnya. Ada sandaran tangan juga nih di tengah ya. Tapi dia ada cup holder-nya juga gitu ya. Jadi lumayan nyaman. Dan di bawah juga ada isofix juga kanan kiri, kalau mau nambah kursi baby untuk ngikutnya jadi gampang. Di depan ini juga dia ada kantong-kantong ya kanan kiri, dan ada satu gantungan nih di sebelah kiri ya. Ini bisa gantung untuk beban 4 kilo. Dan di tengah dia juga ada pengaturan AC-nya yang sudah digital ya, lengkap dengan pilihan auto di sini. Kemudian di bawahnya juga ada 2 port USB model Type-C. Dan yang menarik di Innova V pun dia sudah ada rear seat entertainment ya, atau monitor belakang. Ini ada 2, dan ini dua-duanya sudah independen. Dan selain independen, dia juga fitur-fiturnya banyak. Ada video short di sini, ada untuk nyimpan foto-foto, kemudian ada koneksi ke Bluetooth, ada movie juga, pengaturannya langsung ada di sini. Dan aplikasinya ya ada Chrome, Netflix juga, Spotify, ada YouTube juga di sini gitu ya. Jadi ya lumayan gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau duduk di baris kedua tentunya ini akan menjadi hiburan yang luar biasa, karena gak harus ikut sama depannya. Keduanya ya. Nah, di bagian door trim baris keduanya ini malah tidak ada perbedaan sama sekali dari tipe V-nya ya, karena di bagian soft touch-nya hanya di bagian armrest aja, tidak di atasnya juga. Jadi sama persis. Kita masuk langsung ke dalam. Nah, untuk di baris keduanya kita lihat kalau tipe Q tentunya joknya kulit dan dia captain seat nih. Jadi kalau teman-teman pengen muat bertiga ya ini nggak bisa gitu ya. Jadi memang ini diutamakan kenyamanan kalau ngomong yang tipe Q ini ya. Selain itu juga dia ada armrest di tengah sini. Dia terpisah gitu ya. Jadi lebih personal, lebih nyaman tentunya. Lalu ada table juga di tengah sini dengan cup holder juga ya. Dan ini bisa dilipat, bisa menjadi akses kalau mau ke belakang. Kemudian dia di bagian kanan juga pengaturan sandarannya elektrik gitu ya. Dan ini dia bisa dibuat rata gitu ya, dari baris ketiga ke baris keduanya itu jadi kayak long sofa mode gitu juga bisa. Jadi kalau mau tiduran tentunya akan nyaman. Dan dia juga ada
banyak juga nih. Wah, ini hampir rebahan gitu ya. Ini cukup
Nah, itu tadi kita sudah bongkar perbandingan antara Toyota Kijang Innova Zenix tipe V Hybrid Modelista versus tipe Q Hybrid Modelista ya. Jadi memang selisihnya cukup lumayan ya, secara harga selisih sekitar 80 jutaan, dan tadi teman-teman sudah lihat sendiri perbandingannya. Nah, kira-kira menurut teman-teman dengan 80 juta ini apakah lebih worth it pilih V yang lebih murah atau justru sekalian tanggung pilih yang Q? Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri, bahkan teman-teman juga kita sarankan untuk berikan masukan di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang bingung lainnya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Kijang Innova ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Kak Putri dari Daya Toyota Cakung ya. Nomornya sudah ada di bawah. Yang pengen tahu hitungan kreditnya, harga netnya, harga setelah potongan PPN berapa gitu ya, teman-teman langsung aja hubungin Kak Putri di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Sila konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermaksudkan di kolom komentar. Saya Adi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.